Analisis risiko. Setelah risiko identifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kemungkinan atau likelihood risiko yang terjadi. Kemungkinan risiko adalah ukuran seberapa besar peluang suatu risiko akan terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks manajemen risiko perusahaan, penilaian ini penting untuk mengidentifikasi risiko yang harus diprioritaskan dalam penanganan. Skala penilaian kemungkinan risiko yang terjadi itu akan mempunyai dampak atau impact terhadap perusahaan. Skala penilaian kemungkinan atau likelihood. Jadi di dalam suatu skala penilaian itu ada 3 kolom yang perlu diperhatikan. Yang pertama skor, kedua kategori, dan yang ketiga kolomnya adalah penjelasan singkatnya. Kemudian ada 5 kategori. Yang pertama sangat rendah, kemudian rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang dimaksud dengan kategori sangat rendah itu hampir tidak mungkin terjadi. Kemudian kategori rendah itu adalah mungkin terjadi dalam situasi yang sangat jarang. Sedang, kategori sedang dapat terjadi sesekali dalam periode tertentu. Kemudian kategori tinggi kemungkinan besar akan terjadi. Kemudian kategori sangat tinggi hampir pasti terjadi atau sering terjadi. Impact risiko. Impact atau dampak risiko adalah ukuran seberapa besar efek atau konsekuensi dari suatu risiko jika benar-benar terjadi. Ini bisa berdampak pada berbagai aspek dalam perusahaan. Contohnya keuangan, operasional, reputasi, hukum, keselamatan, hingga kepuasan pelanggan. Tabel skala penilaian dampak atau impact. Sama seperti tabel sebelumnya, ada 3 kolom, yaitu skor, kategori, penjelasan dampak. Kategori yang pertama adalah sangat rendah. Penjelasannya tidak signifikan, mudah ditangani. Kategori rendah ada efek kecil, tidak mengganggu operasi utama. Kategori sedang mengganggu sebagian proses bisnis. Kategori tinggi mempengaruhi kelangsungan pelayanan dan tujuan bisnis. Kategori sangat tinggi, gangguan besar, kerugian besar, bisa merusak reputasi. Kenapa impact risiko penting? Risiko yang jarang terjadi tetapi berdampak besar perlu strategi mitigasi jangka panjang. Misalnya bencana alam, cyber attack besar. Kemudian risiko yang sering terjadi dan berdampak sedang atau tinggi harus ada SOP dan pengendalian harian. Tabel matrik risiko berdasarkan kemungkinan atau likelihood dan impact-nya untuk PT PLN dan Toyota Motor Corporation. Jadi di sini perusahaan yang kita berikan contoh adalah PT PLN dan Toyota Motor Corporation. Risikonya yang terjadi pada PT PLN adalah pemadaman listrik.
Sementara untuk Toyota Motor Corporation adanya disrupsi supply chain. Kemudian likelihood-nya atau kemungkinannya itu untuk PLN ada 4, kemudian Toyota Motornya ada 3, impact-nya untuk PLN 4, kemudian skor risikonya 16, yaitu 4 kali 4, 16. Itu kategori risikonya tinggi sehingga harus ditanganin serius. Sementara untuk Toyota Motor Corporation likelihood-nya ada 3, impact-nya ada 5, sehingga mempunyai skor risiko 15, termasuk tinggi ya, harus ditangani serius. Contoh perusahaan nasional PT Garuda Indonesia Persero Tbk, risiko fluktuasi harga bahan bakar aftur yang tidak menentu. Kemungkinan atau likelihood-nya tinggi. Harga bahan bakar aftur sangat bergantung pada harga minyak dunia yang fluktuatif karena faktor geopolitik dan ekonomi global. Ini adalah risiko yang sering terjadi dalam industri penerbangan. Dampaknya atau impact sangat tinggi. Bahan bakar menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya operasional. Jika harga naik drastis, laba perusahaan bisa turun atau bahkan merugi. Dalam kasus Garuda, fluktuasi ini pernah menyebabkan beban keuangan yang besar. Contoh perusahaan internasional, Samsung Electronics Korea Selatan, risikonya kebocoran data atau peretasan dalam cyber security breach. Kemungkinan atau likelihood-nya sedang. Samsung merupakan perusahaan teknologi global dengan sistem keamanan canggih, namun tetap rentan terhadap serangan cyber karena volume data pengguna yang besar. Dampaknya atau impact tinggi. Kebocoran data dapat merusak reputasi, mengakibatkan kerugian hukum, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan berkurangnya nilai saham. Misalnya, pada tahun 2022, Samsung mengkonfirmasi pelanggaran keamanan yang berdampak pada data pelanggan di Amerika Serikat. Contoh lainnya lagi adalah perusahaan nasional PT PLN Persero, risiko pemadaman listrik akibat gangguan jaringan distribusi. Kemungkinannya atau likelihood-nya tinggi atau 4, karena kondisi infrastruktur dan cuaca ekstrim. Gangguan jaringan cukup sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Dampaknya atau impact itu tinggi, yaitu 4. Pemadaman listrik bisa berdampak pada pelayanan publik, industri, dan menurunkan perusahaan pelanggan atau menurunkan kepuasan pelanggan. PLN juga berisiko menghadapi tekanan dari regulator dan masyarakat. Perusahaan internasional Toyota Motor Corporation, yaitu Jepang ya, risiko gangguan rantai pasok, dalam hal ini supply chain disruption, kemungkinan sedang atau 3 dengan operasi global dan pemasok di banyak negara. Toyota cukup rentan terhadap krisis seperti pandemi, bencana alam, atau konflik geopolitik. Dampaknya sangat tinggi. Atau 5, gangguan pasokan semikonduktor atau suku cadang bisa menyebabkan penundaan produksi massal, kerugian pendapatan, dan hilangnya pangsa pasar.
Bila dibuatkan tabel matrik risikonya antara PT PLN dan Toyota Motor Corporation, maka kita dapat melihat pada tabel gambar yang ada di layar, di mana PT PLN itu mempunyai risiko pemadaman listrik. Kemudian kemungkinannya itu ada 4, impact-nya ada 4, skor risikonya ada 16, kategori risikonya tinggi, harus ditangani serius. Sementara untuk Toyota Motor Corporation, risikonya itu ada disrupsi supply chain, kemungkinannya 3, impact-nya 5, skor risikonya 15, sehingga kategori risikonya tinggi, harus ditangani serius.